Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti Rahmawati, NIM U2019-4012, Prodi Sejarah Peradaban Islam dari Universitas UIN-KAS Jember. Saya akan membuat video tentang tugas UTS Museologi. Di sini saya akan menjelaskan arti dan fungsi dari museum. Menurut secara umum, museum dapat dikenali sebagai tempat kumpulnya barang-barang yang aneh serta unik dan tidak dimiliki oleh zaman sekarang. Yang kedua, yaitu museum pernah juga digunakan sebagai istilah pengumpulan pengetahuan dalam bentuk karya tulis pada zaman kaum ensiklopedis. Yang ketiga, yaitu museum sebagai tempat koleksi realia bagi lembaga-lembaga atau perkumpulan-perkumpulan ilmiah. Museum berasal dari bahasa Latin museon, yang merupakan arti kuil pada zaman Yunani klasik. Hakikatnya, arti museum itu tetap mengingatkan kita kepada kuil di zaman Yunani klasik, tempat persembahyangan dan pemujaan ke-9 dewi. Muse sebagai anak, Zeus, dewa utama dalam pantheon Yunani klasik. Jadi, dijadikan lambang pelengkap pemujaan manusia terhadap agama dan ritual tersebut, yang ditujukan kepada Zeus. Secara etimologis, kata Zeus berkaitan dengan arti kata Deus, yaitu dewa, dan Theon, yaitu Tuhan. Meskipun fungsi museum dari zaman ke zaman berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pada zaman tersebut, namun hakikat pengertian museum itu tidak berubah. Landasan ilmiah dan keseniannya tetap menjiwai arti apa itu museum sampai saat ini. Museum juga didorong oleh wawasan baru mengenai pendidikan dan kebudayaan. Maka, kalangan profesi permuseuman dari sebuah dunia telah mendirikan suatu badan kerjasama profesional yang disebut dengan ICOM, yang artinya International Council of Museum, yang memiliki tujuan antara lain menyadari bahwa fungsi dan peranan museum itu sangat penting bagi setiap penyuluhan hidup nasional maupun internasional yang terhubung dalam ICOM tersebut. Pengertian ICOM dalam museum sesuai dengan definisinya. A. Lembaga-lembaga konversi dan ruangan-ruangan pameran yang secara tetap disegalakan oleh perpustakaan dan pusat-pusat kearsipan. Yang B. Peninggalan-peninggalan dan tempat-tempat ilmiah, arkeologis dan etnografis, peninggalan serta tempat-tempat bersejarah yang memiliki atau mempunyai corak museum, karena kegiatan-kegiatannya dalam hal pengadaan, perawatan, dan komunikasinya dengan masyarakat. Yang C, yaitu suaka alam. Yang D, yaitu pusat-pusat pengetahuan dan planetarium. Sebagai pegawai atau orang yang bertugas atau bekerja di suatu museum tersebut harus mengetahui dan memahami hal-hal seperti berikut. Yang pertama, yaitu historis.
di mana semua pengetahuan tentang sejarah yang terdapat dalam benda-benda di museum tersebut kita harus tahu. Yang kedua, museum bukan hanya pencatat sejarah dengan merawat bahan-bahan dan pembuktiannya saja, tetapi profesi permuseuman juga akan memahami makna paling manusiawi. Salah satu contohnya yaitu setiap manusia memiliki hakikat dan memiliki yang membuat sejarah atau cerita kita sendiri di masa lampau, baik secara mikro maupun makro. Yang ketiga yaitu seseorang profesional dalam bidang permuseuman yang cerdas dan peka terhadap pemikiran-pemikiran falsafi justru bisa sampai bersikap prediktif dan futuristis, yaitu dengan sesuai rumus ICOM, Yang pertama, museum merupakan badan yang tetap, tidak mencari keuntungan, dan harus terbuka untuk umum. Yang kedua, museum merupakan lembaga yang dapat melayani masyarakat untuk kepentingan perkembangannya serta dalam museum sebagai sarana sosial budaya. Yang ketiga, yaitu museum memperoleh barang-barang pembuktian tentang manusia dan lingkungannya. Bersenang-senang sambil belajar, itulah sebenarnya tujuan museum dalam melayani pengunjungnya. Apabila kita menamakan museum sebagai objek pariwisata, maka hal tersebut harus mengkaitkannya dengan faktor pendidikan seumur hidup.